yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya, matanya tidak jelalatan kemana-mana, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Ayat-ayat tadi menunjukkan karakter mulia para bidadari di surga, yakni mereka menundukkan pandangan mata sehingga tidak melihat kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Penjelasan ini menunjukkan sifat pemalu bidadari surga. Ikhwatal iman, istri-istrinya manusia muslim di surga nanti kalau masuk surga itu lebih indah, lebih cantik, lebih baik, lebih disayang dibandingkan dengan para bidadari. Kenapa? Karena bidadari itu langsung Allah ciptakan, sedangkan istri-istri manusia muslim yang nanti masuk surga, mereka itu di dunia ditempa dulu, sehingga kalau mereka masuk surga, mereka itu lebih indah, lebih cantik, lebih baik, lebih disayang dibandingkan dengan para bidadari. Kemudian ikhwatal iman, di sini ada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga ada pasar yang didatangi para ahlul jannah, para penghuni surga setiap hari Jumat. Pasar ini didatangi oleh para penghuni surga. Tiba-tiba kemudian berhembuslah angin dan menerpa wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka, hingga dengan izin Allah angin itu menambah keindahan dan ketampanan laki-laki itu. Kemudian mereka pun pulang kembali ke istri-istri mereka di rumahnya, dalam keadaan mereka tambah ganteng pria-pria ini, dan istri-istrinya juga tambah kelihatan cantik. Kemudian istri-istrinya senang dan mengatakan, wallahi demi Allah suamiku, wajahmu bertambah indah dan tampan semenjak meninggalkan kami. Suami-suaminya juga berkata, duhai istriku, wajahmu juga semakin indah dan cantik. Jadi penghuni surga itu saling romantis-romantisan. Masya Allah, tidakkah kita ingin masuk surga? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang mukmin mempunyai sebuah kemah. Di dalam surga, kemah tersebut terbuat dari mutiara yang berongga. Jadi kemahnya bukan dari kain seperti di dunia, tidak. Kemahnya terbuat dari mutiara yang memiliki gurfah dan rongga-rongga dan ruang-ruang indah. Kata Rasulullah, tulu hasituna mila. Kemahnya panjangnya 60 mil. Lil mu'mini fiha ahlun. Dan orang-orang yang beriman, dan semoga Allah menjadikan kita wafat dalam keadaan beriman, memiliki ahlun, istri-istri di dalamnya. Subhanallah. Yatufu alaihimul mu'min. Ia akan berkeliling menggauli mereka ganti-gantian. Nanti istri yang A, kemudian setelahnya istri yang B, kemudian pindah lagi tergantung dengan banyak istri yang dia punya. Fala yaro ba'duhum ba'do. Tetapi sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lainnya. Saking luasnya itu kemah dan juga saking terjaganya dari kecemburuan dari marah. Tidak ada di sana, subhanallah. Kemudian ada lagi sifat-sifat lain atau karakter bidadari yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mensifati bidadari bahwa usia dia itu sebaya. Para ulama mengatakan bidadari itu seperti remaja-remaja yang cantik. Maaf, bukan perempuan-perempuan yang tua renta yang telah kehilangan kecantikannya. Dan bidadari-bidadari itu seperti gadis yang manja. Jadi dia gadis yang manja, yang cantik, elok rupawan, yang berusia 33 tahun. Sebagaimana kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan, murdan, baidon, ji'adan, mukahallin. Para penghuni surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berbulu. Badan tidak berbulu, pipinya halus, kulitnya putih, rambutnya bergelombang, matanya bercelak. Abna'a salasin wa salasin, berusia 33 tahun semuanya. Kemudian Allah mensifati bidadari-bidadari tersebut bahwasanya mereka itu baik lagi cantik. Juga Allah menyifati bidadari-bidadari itu bahwa mereka memiliki tubuh yang indah. Kemudian Allah menyifati bidadari-bidadari itu bahwasanya mereka adalah gadis-gadis perawan. Inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami menciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Maknanya perempuan-perempuan yang disifati perawan adalah mereka para wanita. Di sini ada pemaknaan. Bisa dimaknai istri-istri kita nanti kelak masuk surga itu akan jadi perawan lagi. Ada penafsiran itu.
Ada juga penafsiran lain, bidadari-bidadari itu akan selalu perawan. Ala kulihal, kedua penafsiran ini insya Allah keduanya bisa digabungkan. Baik istri kita maupun bidadari semuanya bernilai seperti perawan yang seolah-olah belum pernah dijamah sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bidadari ini, sumsum betisnya terlihat dari luar tulang dan dagingnya. Saking halusnya dia. Kata Nabi SAW yang terjemahannya, sesungguhnya seorang penghuni surga akan tetap duduk bersandar di dalam surga selama 70 tahun sebelum akhirnya dia beranjak. Karena dia enak banget di tempatnya. Didipannya itu enak banget. Selama 70 tahun dilayani, diladeni. Kemudian setelah 70 tahun, datanglah bidadari atau istrinya, lalu menepuk pundaknya. Penghuni surga ini, dia pun menoleh dan melihat wajah istrinya pada bagian pipinya. Ternyata pipinya lebih bening daripada cermin. Kagum dengan kecantikan istrinya, dan mutiara paling kecil yang tersemat padanya dapat menyinari apa yang ada di antara timur dan barat. Maksudnya gini, pipinya itu lebih jernih daripada cermin, dan ada mutiara paling kecil yang tersemat padanya di tubuhnya. Itu dapat menyinari apa yang ada di timur dan barat, terang sekali. Lalu istrinya mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam sambil bertanya, Man anti? Kamu siapa? Istrinya menjawab, aku adalah tambahan kenikmatan buat kamu, Masya Allah. Dan sungguh akan ada buat istrinya itu 70 pakaian. Yang paling rendahnya dari pakaian tersebut adalah seperti bunga merah yang dipetik dari pohon yang bernama tuba, salah satu jenis pohon di surga. Kemudian suami itu menatap tajam istrinya hingga dapat melihat sumsum betisnya dari luar kulitnya.